Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang P5. P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita memasuki pembelajaran, agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang kita harapkan, mari kita awali dengan pembacaan doa. Untuk memimpin doa, Bapak minta kepada Ananda Wawa. Kepada Ananda Wawa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah pembelajaran dalam mengamati dan memikirkan jalan keluar terhadap permasalahan di lingkungan kita. Gunanya untuk menguatkan berbagai kemampuan dalam profil pelajar Pancasila. Artinya, anak-anak sekalian, profil pelajar Pancasila ini kita akan bertindak atau berbuat kepada lingkungan kita. Banyak permasalahan dalam lingkungan kita seperti masalah sampah. Masalah sampah, ada sampah organik, ada sampah non-organik. Anak-anak sekalian, dalam tujuan dan manfaat profil penguatan pelajar Pancasila ini, anak-anak sekalian diharapkan mampu berinovasi dan berkreasi. Artinya kita harus menjaga keseimbangan alam, tidak membuang sampah sembarangan. Harus memilih, harus menyediakan tempat sampah antara sampah organik dan sampah non-organik. Karena ketika sampah kita buang sembarangan, maka akan berpengaruh kepada tanaman atau alam. Artinya pada hari ini anak-anak sekalian, judul dari P5 kita hari ini adalah bermain dengan sampah plastik. Kegiatan yang kita lakukan hari ini diharapkan kalian bisa memanfaatkan limbah berbahan plastik untuk menghasilkan karya yang bernilai seni. Misalnya kita membuat bunga dari sampah plastik yang ada itu, kemudian kita membuat kreasi-kreasi yang ada di pemikiran kita. Kemudian selanjutnya menghasilkan produk yang bernilai jual. Dari sampah yang kita pungut itu, yang dapat merusak keseimbangan alam tadi, selanjutnya kita ambil, kemudian kita kreasikan pemikiran kita terhadap sampah yang ada, kemudian kita ciptakan dan kita jadikan dalam sebuah benda yang memiliki nilai jual. Kemudian yang terakhir anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran atau kegiatan kita hari ini adalah dengan proyek yang kita laksanakan nanti, diharapkan kalian dapat menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan menjaga keseimbangan alam. Nah, itulah pengenalan proyek profil Pancasila kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan pengenalan ini, Ananda bisa memahami apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian selanjutnya nanti Ananda bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah Bapak jelaskan tadi, bahwa pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 hari ini, kita akan bermain dengan sampah plastik. Nah, sebelum kita masuk kepada proyeknya,
kami persilakan kepada Ananda sekalian, jika ada yang belum jelas dari penjelasan Bapak tadi, jika ada yang bertanya, Bapak silakan. Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Apa yang bisa dibuat dari sampah plastik? Oh, terima kasih Ananda Andin. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak, Silakan. apa dampak negatif dari membuang sampah sembarangan? Ya. Ada dua pertanyaan yang bagus dari teman kita tadi. Pertanyaan pertama adalah, apa saja yang bisa kita lakukan? Atau apa saja yang bisa dihasilkan dari sampah plastik? Langsung saja Bapak jawab, anak-anak sekalian. Inilah tujuan dari P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita hari ini. Yang mana sampah plastik itu adalah, sebagaimana kita lihat dalam pembuangan akhir dalam masyarakat itu, sampah plastik itu terdiri dari berbagai macam warna. Nah, dari warna-warna inilah bisa kita kreasikan pemikiran kita, kreativitas kita untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai seni dan memiliki nilai jual. Seperti membuat bunga tentunya karena warna-warni tadi, kemudian membuat hiasan-hiasan kelas dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama apa saja yang bisa kita lakukan dengan sampah yang warna-warni ini atau sampah plastik yang dapat kita temukan pada pembuangan akhir. Kemudian pada pertanyaan teman kita tadi, pertanyaan yang kedua, pertanyaannya adalah apa penyebab ataupun dampak dari membuang sampah sembarangan. Seperti yang Bapak jelaskan secara singkat tadi, yang mana membuang sampah sembarangan itu adalah dapat berdampak kepada ketidakseimbangan alam. Artinya ketika kita membuang sampah sembarangan, artinya kita tidak memiliki akhlak terhadap alam. Kemudian, sebagaimana kita ketahui anak-anak sekalian, sampah plastik ini jika kita buang sembarangan, dia dapat hancur 100 bahkan lebih dari 100 tahun kemudian. Itu sampah plastik. Nah, jika sampah ini tidak kita olah dan tidak kita ambil dari alam, maka akan berdampak serius kepada alam-alam sekitar. Seperti pencemaran lingkungan, sudah jelas. Kemudian berdampak kepada keberlangsungan hidup hewan. Mungkin dimakan oleh hewan-hewan yang seharusnya tidak memakan sampah plastik, maka berdampak kepada keberlangsungan hidup hewan. Itu saja anak-anak sekalian jawaban dari dua pertanyaan dari teman kita tadi. Kita langsung saja nanti praktek atau membuat proyek dari sampah plastik. Hari ini kita adalah bermain dengan sampah plastik. Jadi tema dari P5 kita hari ini adalah bersih alamku, lestari bumiku. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung masuk ke proyek kita pada hari ini. Bagaimana kita mengolah, menjadikan sampah plastik atau limbah plastik, menjadikan sesuatu yang bernilai seni, kemudian menjadikan sesuatu yang memiliki nilai jual. Demikian anak-anak sekalian, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya rata-rata kita menghasilkan sampah sebanyak 800 gram setiap harinya? Berarti dalam setahun, satu orang telah menyumbang sampah seberat 292 kg. Itu hanya sampah yang dihasilkan oleh satu orang saja. Nah, dapat kita bayangkan berapa banyaknya sampah yang dihasilkan manusia setiap tahunnya. Oleh karena itulah pentingnya melakukan pengolahan sampah
baik di rumah maupun di sekolah. Jika sampah tidak diolah dengan baik, terutama sampah plastik, dan kita biarkan menumpuk pada pembuangan akhir atau berserakan di lingkungan kita, di samping dapat merusak pemandangan, juga dapat merusak keseimbangan alam. Oleh karena itu, mari kita olah sampah dan manfaatkan sampah yang ada, terutama sampah yang berjenis plastik. Tujuan pengolahan sampah adalah membuat sampah memiliki nilai ekonomi, membuat sesuatu yang bernilai seni, atau merubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Dengan pengolahan sampah rumah tangga yang benar, itu berarti kita telah ikut serta membantu untuk menekan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Lalu bagaimana cara pengolahan sampah dengan benar? Ayo, simak kegiatan anak-anak pintar berikut ini.